caranya menulis Arab itu bagaimana. Jadi pegu. Alhamdulillah kalau kita sekarang mempunyai makna Jawa itu, kenapa kok pakai makna Jawa? Dulu saya pernah tanya seperti ini. Kenapa kok pakai makna Jawa? Iya. Agar apa? Kebudayaan Jawa kita itu agar tidak hilang. Ya, oke teman-teman, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Kali ini saya berada di Pondok Pesantren Muta'alimin yang ada di Sumberan, Jember, dan kali ini kita ingin membuat wawancara mengenai dan belajar juga ya mengenai kitab kuning yang diajarkan di Pondok Pesantren ini. Nanti kita bersama dengan narasumbernya. Ada Gus Taksor dan Gus Tuki. Oke, ikuti terus perjalanannya. Terima kasih. Selamat malam. Ya teman-teman, ini kita sudah berada di Pondok Pesantren Al-Muta'alimin yang ada di Desa Sumberan, Karanganyar, Ambulu. Kita coba akan mencari tahu tentang kitab kuning. Kita akan belajar dan nanti kita juga bersama dengan narasumber dan kita juga lihat proses dari pembelajaran kitab kuning. Dan apa sih kitab kuning itu? Oke, teman-teman ikuti terus ya perjalanannya, kita lihat. Terima kasih. Ini proses cara memaknai dari kitab kuning, teman-teman, oleh Mas Imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu utawi disingkat nggih, mim. Disingkat alhamdu utawi alhamdu utawi sekabehane. Puji iku kha singkatane nggih, iku lillahi kagungane Gusti Allah. Kagungane Gusti Allah. Langsung balik mriki pun. Rabbil alamina, Rabbil kang sot utawa nun biasane. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh terus ketika maknane ngoten. Ya, Oke, kita langsung belajar tentang memaknainya kitab kuning lagi yang lebih dalam lagi, teman-teman. Di sini dibimbing oleh Gus Duki langsung. Ini Santi putrinya terpisah. Dia dalam perkabehane pira-pira kuwe Sofia pihak ilhujah dalam hake wong sing kaji. Ya, ini proses memaknai kitab kuning, teman-teman. Ono ing Mina. Kalau ini wayastaqiru lan terus apa to ya ada al-khalif diarani nekani, artinya bukan pondok.
ila guru bisamsi tutup kemarin survei sernini akhir ayam tasriki yang dalam akhir biro-biro yang dalam akhir biro-biro tasrek akbala tatika telu. Jadi kurban itu hukumnya kurban Ini pengasuh langsung, hukumnya teman-teman. sunnah muakkad, ya. Sunnatul muakkad, sunnah muakkad. Ini kurban. Saya ini kok ono Jadi pembelajaran dan pemaknaan kitab kuning itu di sini dengan menggunakan bahasa Jawa yang langsung dipimpin oleh Gus Duki, pengasuh dari Pondok Pesantren Muta'alimin yang berada di Desa Sumberan, Karanganyar, Hambulu. ketika temen kuning wis gede, loro-loro ini yang didahulukan kurbannya atau akikohnya. Ini banyak sekali pendapat, tapi pendapat yang kita pilih adalah ketika sudah besar, sudah gede, terus dia mampu untuk membeli habis, misal ini yang didahulukan adalah kurbannya. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Rahayu Sagung Dumati. Dan kebetulan kali ini tadi kita sudah melihat bagaimana proses untuk pembelajaran dan pemaknaan dari kitab kuning itu sendiri. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Gus Duki dan juga Gus Tasor selaku pengasuh ya, pengasuh dari Pondok Pesantren di Muta'alim. Al-Muta'alimin yang ada di Desa Sumberan, Karanganyar. Sumberan Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Kita langsung tanya-tanya nih, Gus. Mungkin banyak sekali kemarin itu yang teman-teman yang ada di YouTube mungkin juga bisa melihat mengenai tentang kitab kuning sendiri, bahwa pemaknaannya itu ada yang berbeda-beda. Tapi bahkan pemaknaannya ada yang sangat dangkal sekali, bahwa kitab kuning itu adalah buku dengan berwarna kuning gitu. Ada yang seperti itu teman-teman. Jadi cuman saya nggak mau menyebutkan namanya, cuman istilahnya dari sini kita akan belajar sebenarnya apa sih kitab kuning itu dan maknanya apa dari kitab kuning itu, serta isi pembelajaran dari kitab kuning. Dan yang terakhir adalah bagaimana kitab kuning ini bisa dijadikan implementasi kepada kehidupan nyata sehingga membawa ke karakter kita yang jauh lebih baik lagi. Ya, monggo yang mau menceritakan dulu. Tapi sebelumnya mungkin bisa dijelaskan dulu tentang profil dari Pondok Pesantren dulu, Gus. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang ini dengan adik saya, nama Gus Duki sama Gus Tasor, masih ada lagi sebenarnya pengasuh banyak sekali di sini. Cuma beliaunya masih dalam keadaan repot. Nah, ini pondok ini sebenarnya sudah lama, yaitu kami itu generasi yang ketiga. Jadi di era-era Bayi ini ketika zaman Belanda, perjuangan beliau, terus kemudian diteruskan tahun 79 ayahanda saya, terus kemudian tahun 2016 ini kami. Sekarang ini muda-muda, ini enggak keramat, cuma kakean pola gitu ya. Dan alhamdulillah dari perkembangan baik formal atau pendidikan secara agamis ini kita makin maju, terus makin kata lari-lari. Mungkin mawon keberkahan yang kami harapkan. Untuk mengenai tadi, memang akhir-akhir ini banyak sekali kata-kata mengenai kitab kuning dan diplesetkan sebagai macam, dan itu kadang-kadang menjadi bahan ejekan bagi kami. Terkadang kami dari kaum pesantren yang mondok lama, kadang-kadang sampai 10 tahun, 15 tahun, ya namanya orang lah, kita juga tersinggung. Ini orang ini pernah ngaji apa enggak, kadang-kadang gitu. Padahal apa, kitab kuning itu ada yang menjelaskan, cuma berapa versi, banyak sekali versinya. Ada yang mengatakan kalau kitab kuning itu memang dicetak dalam keadaan kuning. Memang awal-awal seperti itu. Jadi kebanyakan kitab-kitab yang mulai zaman penjajahan Belanda itu memang dicetak dalam keadaan kuning, sehingga di situ terkenal namanya kitab kuning. Tapi aslinya tidak di situ. Ya. Terus cuma versi saya, ini tambahan dari saya sendiri. Kalau saya dikatakan kitab kuning, alhamdulillah saya menjadi bangga, Mas. Karena apa? Saya ibaratkan, saya larikan ke Al-Quran itu, ketika di ayat surat Al-Baqarah itu ada kata-kata tasurun nadirin. Kenapa kok kuning? Kuning itu ternyata itu adalah warna yang paling dominan di antara semua warna.
Nyatanya Al-Quran itu mengatakan bahwa ketika ada orang Bani Israel mengatakan, wahai Musa, apakah warna sapi yang akan aku sembelih? Ternyata ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu safra'u faqi'ul laun wa tasurun nadirin, yaitu warna kuning yang pekat. Itu akan apa? Orang-orang pasti akan melihat semuanya dalam keadaan apa? Senang ketika dalam warna kuning itu. Oh, itu. Jadi warna kuning itu adalah warna yang paling dominan. Dan mungkin ulama-ulama dulu pun juga begitu. Nah, tapi ini versi saya. Jadi warna kuning keemasan itu adalah warna yang paling utama. Ya, dan mungkin juga warna kuning itu memudahkan kita untuk membaca mungkin. Ya, memang ketika putih terkadang kita silau kita itu. Iya. Putih itu silau. Putih bersamaan dengan hitam itu silau. Lah, ketika kami biasa dengan kitab kuning bersamaan dengan hitam yaitu tulisannya, itu kok enak. Artinya adem gitu loh. Iya. Ya, kuning keemasan itu memang adem. Emas itu adem. Nama saya ketepatan Mas Duki, jadi adem. Gimana? Mungkin Gus Dasar. Oh, nggih. Karena Gus Dasar ada tamu, mungkin bisa ditemuin dulu tamunya. Kita langsung ngobrol-ngobrol sama Gus Duki aja dulu, teman-teman. Oke. Nah, kalau dari isinya sendiri, Gus, itu gimana, Gus? Menurut saya berbalik gini. Oke. Santai aja. Kalau masalah isinya, ini yang saya bahas ketika di pesantren. Terutama di pesantren yang masih salaf, itu memang literaturnya mulai awal itu sampai ke jenjang yang sangat tinggi. Dan kami dulu belajarnya memang juga begitu. Jadi tidak ada instan, itu tidak ada. Kami yang belajar mulai awal terus sampai ke tinggi itu akhirnya kita memahami. Dan ternyata hasilnya ketika kita memahami mulai dari awal sampai jenjang akhir, itu nanti akan membuka wacana kita menjadi terbuka. Artinya pola pemikiran apa? Ya? Iya, pola pemikiran. Ada kalanya memang orang itu memaham setengah-setengah, jadinya ekstrim. Iya. Itu juga ada. Ada kalanya memahaminya itu memang keliru, itu juga jadinya itu ekstrim. Itu juga ada. Makanya ketika belajar agama seperti ini, ketika di pesantren jangan tanggung-tanggung, harus terus sampai tamat. Contoh begini ya. Ketika tadi kan dijelaskan itu caranya menulis Arab itu bagaimana. Jadi pegu. Alhamdulillah kalau kita sekarang mempunyai makna Jawa itu, kenapa kok pakai makna Jawa? Dulu saya pernah tanya seperti ini. Kenapa kok pakai makna Jawa? Iya. Agar apa? Kebudayaan Jawa kita itu agar tidak hilang. Iya, betul. Kita sering dikritisi, apakah bahasa Indonesia saja? Apa nggak pakai bahasa Indonesia itu lebih simpel, lebih enak? Ternyata tidak. Kalau menurut saya apa? Kita nanti bisa memaham Jawa, terus bisa memaham Indonesia dan Arab. Karena apa? Sekarang banyak anak kecil-kecil ketika ditanya, kamu lahirnya di mana? Di Ambulu, di Jember, di Jawa Timur. Tapi nyatanya apa? Ketika dia disuruh untuk bahasa Jawa yang melipis, yang halus, yang kromo, dia nggak bisa. Makanya di sini ini saya kita tekankan untuk bahasa Jawa. Contohnya dari PAUD. Dari PAUD yang formalnya, saya suruh sama guru-gurunya itu, Mas. Tolong ajarkan bahasa Jawa seperti setunggal kalih tiga bahasa Jawa halus Mas. Agar mereka tahu lahirnya di mana Jawa lah, seperti ini. Dan saya kira di Madura pun juga begitu kulturnya. Madura juga harus Madura. Berarti kalau kita kuning yang diajarkan di Madura juga menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah. Di Sunda pun juga begitu. Oh, di Sunda juga begitu pakai bahasa daerah seperti itu, luar biasa teman-teman. Jadi selain kita juga belajar tentang agama, tapi budaya juga nggak ditinggalkan teman-teman di situ. Budaya tidak ditinggalkan. Dan itu yang saya kagum sampai sekarang. Saya sebagai kaum sarungan, kaum sarungan dengan bahasa seperti itu. Ternyata walaupun kita di forum-forum seperti dialog interaktif atau bersama akademis, kita mampu kok. Artinya dengan bahasa yang kekinian lah, kita itu mampu. Dengan apa? Gini kita sering interaksi dengan para teman. Karena ketika dulu atau di sini kita memaknainya bahasa Jawa, tapi dalam secara menerangkan tetap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya, mungkin nanti ada teman yang dari lain daerah, nah itu mereka akan semuanya bisa paham. Jadi daerahnya boleh, terus secara nasional juga bisa. Boleh. Sehingga mudah ketika ada kitab lain yang
yang berbahasa Arab yang memang kita nggak tahu, akhirnya kita bisa memaknai dan mungkin bisa menyampaikan dengan bahasa kita sendiri, mungkin lebih nyaman ya jadinya seperti itu. Apalagi kami kan hidup di desa ya. Nggih. Jadi mungkin ketika kami ceramah dengan pakai bahasa Indonesia tulen, artinya bahasa Indonesia full, itu mungkin sulit untuk dicerna oleh para ibu-ibu yang sepuh-sepuh. Nggih. Jadi intinya Jawa, nanti juga diselingi dengan bahasa Indonesia. Jadi begitu. Iya. Terus untuk masalah jenjangnya itu tadi, begini. Pertama untuk anak-anak belajar nulis. Nulis dulu, apa? Nulis Arab tapi dengan cara pegu. Hmm. Kalau di Arab semisal itu kan tidak ada huruf P, kan tidak ada, yang ada hanya fa, ng, atau di Arab tidak ada. Jadi di Indonesia di Arab itu ditulis apa, ain ada titik 3, itu namanya gitu. Iya. Nah, jadi dibahasakan seperti itu tinggalannya para ulama-ulama itu. Kemudian setelah itu diajarkan ilmu tajwid, terus tauhid dasar, kemudian tata krama, ini yang paling penting Iya, menurut saya. tata krama. Tata krama ini, itu pendidikan karakter ini yang paling penting. Betul, Nah, betul sekali. Nah, setelah karakter kemudian jenjang naik lagi ada istilahnya ilmu alat, Mas. Ilmu alat tata bahasa Arab untuk bagaimana kita nanti untuk bekal mempelajari Al-Qur'an dan isinya. Iya. Nah, ini yang jarang kan sekarang ini. Banyak orang memahami Al-Quran secara letterlek lafaz, akhirnya pemahamannya apa? Ya itu saja, akhirnya ini. Pokoknya kalau nggak ini salah. Nah, nggak diperluas lagi Nggak ya, diperluas Pak. lagi. Kamu kok orang ini berkata begitu, terkadang-kadang itu memang karena dangkal keilmuannya. Betul. Coba sekarang kalau wawasan keilmuannya sudah luas, terus Nggih. sampai kepada titik yaitu sastra. Ya, titik kepada sastra itu nanti lain. Orang akan jembar ilmunya. Gusti Allah itu jembar sekali. Rasa kemanusiaannya, terus Iya. rasa Toleransi. dan ini ku masya Allah. Nggih. Bagus banget. Betul, betul. Nah, berarti memang dalam kitab kuning sendiri itu ada tingkatan-tingkatan yang harus dipelajari ya. Ya, Nah, untuk tingkatan dasar kan memang menulis. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah mempelajari dengan Oke. cara tulisannya itu. tulisannya dulu. nggih. Karena mempelajari itu dengan cara menulis itu tadi. Ya. Oh, terus setelah itu isi dari kitab kuning itu sebenarnya nopo nggih? Oh, Ya. oke. Ini aku mau macam-macam. Kalau tata krama, semisal ilmu adab, itu ada 1, 2, 3, 4 level-level sampai atas. Nggih. Oke. Terus tauhid pun juga begitu. Semisal dasar namanya Aqidatul Awam. Pokoknya yang penting anak-anak tahu sifat 20, sifatnya Allah itu berapa, sifatnya Rasulullah itu berapa, dan semuanya itu diterangkan di situ. Dan itu harus memang dasar kita. Yang penting ya, dari awal kita mengerti bahwa Tuhan kita itu adalah Allah begitu. Terus Allah itu begini, Allah bersifat begini-begini. Terus Rasul itu bagaimana, yang disebut Rasul itu bagaimana. Akhirnya naik lagi, namanya Khoridatul Bahiyah. Terus naik lagi. Nah, pada tingkat kalau di sini, ini yang paling terakhir itu nanti tauhid dan tasawuf itu jadikan satu, itu namanya kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini. Kitab Ihya Ulumuddin itu kitab karangan Imam Ghazali, itu tebalnya sekitar sekian. Cuma banyak orang-orang yang nggak sama dengan kita lah. Tapi ya namanya orang di dunia itu pasti nggak sama. Banyak kita itu banyak dihujat, banyak diginikan karena apa? Kalau sekarang itu kita hidup sekarang memakai ihya, katanya kita ketinggalan zaman. Saya kira tidak. Nggih. Ya itu tadi Mas, ketika kita memahami secara mendalam, hidup dimanapun, di kota, dari kalangan apapun, di desa pelosok, oke saja. Iya, betul. Santri siap jadi apa? Nggih. Jadi pemimpin negara, pengen apa? Siap. Bisa siap. Tapi ya itu yang sungguh-sungguh. Iya. Kalau mandek di tengah jalan ya, wallahu alam. Berarti pada intinya pelajaran kitab kuning ini menjadi dasar pemahaman untuk bisa mendalami Al-Quran secara dalam ya. Nggih. Karena di Al-Quran sendiri kan kalau saya lihat juga bahasanya kan bahasa syair gitu, bahasa sastra gitu. Jadi mungkin dengan adanya mempelajari kitab kuning sehingga orang memahami Al-Quran bukan dari kulit luarnya saja, tapi dari benar-benar secara Sampai hakikatnya ya. mendalam, secara hakikatnya. Dan itu nanti banyak tafsirnya.
Hadis itu ada matannya juga ada tafsir apa jenenge syarahnya. Syarah itu penjebaran dari ada ulama-ulama itu. Terus kemudian Quran pun juga ada beberapa tafsir. Tafsirnya itu juga dikatakan kitab kuning, Mas Ian. Jadi kitab kuning itu istilahnya apa? Hanya istilah. Makanya kalau ada orang ya karena memang dicetak kuning. Kamu kok sekarang juga ada yang dicetak putih juga ada. Cuma wis kadung melekat ke dunia pesantren. Jadi ya itu namanya kitab kuning. Dan itu nggak jadi masalah lah saya kira itu. Iya. Bahkan ada yang pernah saya dengar-dengar di luar yang awam, karena saya juga awam mengenai kitab kuning itu. Iya. Orang kalau belajar kitab kuning itu nanti jadi wah bisa ya ibaratnya arahnya ke gaib-gaib atau ke anu itu seperti gimana tanggapannya? Nah, ini yang sangat keliru sekali. Iya. Padahal para ulama-ulama terdahulu itu mengarang kitab dan semuanya, yaitu tadi mulai dari awal adab dan tata krama dan sebagainya, terus sampai ke atas-atas itu tujuannya Pak, untuk menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu apa? Manusia yang tahu diri. Iya. Dia diciptakan oleh Allah dan dia mampu untuk memanusiakan manusia yang penting Mas. Betul. Itu yang paling penting. Karena apa? Nggih. Kita hidup di dunia itu dengan bersosial. Mampu memanusiakan manusia. Memposisikan mereka pada tempatnya. Iya. Sehingga ketika kayak seperti ini terjadi kerukunan, Masya Allah, indah. Iya, betul. Seperti yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tapi indah, kehidupan indah. Iya, betul. Itu luar biasa. Nah, apa memang benar kalau misalnya di dalam ilmu kitab kuning sendiri itu Ada gaib-gaib. bukan. Jadi ada lagi orang yang berbicara, saya belajar kitab kuning. Ben peh dadi sakti ngoten. apa memang seperti itu atau gimana? Nah, itu kembali kepada niat awal. Nggih. Memang seperti kitab kuning itu kan macam-macam. Nggih. Ada memang kitab-kitab yang di situ kumpulannya ijazah-ijazah dari ulama-ulama terdahulu dan sholawat-sholawat macam-macam untuk menjadi sakti, untuk menjadi terbang dan sebagainya. Memang ada itu. Memang ada. Tapi itu bukan tujuan utama. Iya, betul. Kalau menurut saya itu adalah cuma selingan aja. Yang penting apa? Yaitu kita menjadi pribadi yang santun, menjadi pribadi yang menghamba kepada Allah dan mampu memanusiakan manusia. Itu yang dikatakan sakti sebenarnya. Betul. Nggih. Kalau sekarang Luar biasa. gini, kalau kita menjadi agul-agulannya, kamu kok kita mempelajari pelajaran itulah kitab kuning yang menerangkan kejadukan, namanya kejadukan itu, Nggih. kesaktian, dan kami memang dulu juga pernah begitu, memang. Itu apa? Ketika kita fondasinya tidak kuat dari bawah, yang ada itu apa? Pokoknya, ketika saya menang dengan dia saya bangga. Gitu. Oh, gitu. Jadi saya harus berada di atas berada. Itu ketika tidak punya fondasi. Ini bahayanya ini. Nggih. Oh. Iya. Dan ketika kita nyun sewu, kita mendekat kepada Allah. Intinya kan kita agar dekat dengan Allah, kita membaca dari semua kitab, semua hadis, Quran, kita akan dekat kepada Allah. Untuk semua orang ketika dekat dengan Allah, semuanya itu gampang. Kan gitu. Semisal saya sekarang ya katakan pimpinan tertinggi presiden lah. Semisal kita itu dekat dengan beliau, itu semua akan menjadi gampang. Iya. Dekat dengan dinas atau apa semua akan menjadi gampang. Dan hal ini semuanya itu adalah ciptaan Allah. Jadi ketika kita mendekat dengan pencipta, ya apa yang tidak bisa sekarang? Iya, betul. Nah ini kalau menurut saya seperti itu. Cuman hal-hal seperti itu, ini kita kok menghina itu tidak, tidak. Tapi bukan tujuan yang utama. Bukan tujuan Pak. Nah, kalau dalam kitab kuning sendiri itu pelajaran tasawuf yang diajarkan itu seperti apa? Mungkin secara garis besarnya kira-kira. Untuk Tentang tasawuf rasa atau jati diri atau gimana gitu. itu kembali ke situ. Rasa tasawuf itu adalah pendalaman hati kita kepada Allah. Oke. Tauhid dan bertasawuf itu nanti akan lengkap. Kita akan lengkap. Karena apa? Saya sekarang sering kok di YouTube itu orang yang menolak tasawuf karena tasawuf itu katanya kuper. Tasawuf itu katanya ketinggalan zaman. Wah, kalau kita lihat di YouTube itu sekarang, waduh, ini gimana? Tapi ya situ, akhirnya lakum dinukum waliyatin. Tapi orang ketika tidak bertasawuf ini kurang menghati-hati memang. Dia mempelajari hanya segi fikih. Nah, secara fikih pokoknya ini aturan ini. Ini kalau tidak bertasawuf, ini akan kurang lengkap. Hatinya kasar. Hatinya akan menjadi kasar untuk mendalami pemahaman tentang agama yang secara menyeluruh. Oh, gitu ya. Makanya
banyak kan para wali songo sekarang Mm-mm. menjadi keramat. Terus banyak orang-orang yang dulu pernah dihujat, tapi ketika beliaunya setelah meninggal, itu banyak ada yang ziarah. Bahkan mereka sesudah matinya beliau, sudah wafatnya beliau, ini apa dengan keberkahannya mereka ada rezeki sekitar. Semisal penduduk yang jualan apa itu laku semuanya karena banyak orang yang ziarah di situ. Makanya saya teringat ada min karomati sidqil abdi fi taati karomatun tadharu ba'da mautihi. Jadi min alamasid kil abdi fi taati, setengah dari tanda orang-orang yang benar dalam hal beribadah. Itu adalah kemuliaan nanti yang dibuka oleh Allah ketika setelah matinya. Ada mungkin tuh dia mati pertama tidak terkenal, tapi kenapa setelah mati semuanya menjadi terkenal. Ketika masa hidup dia mungkin disepelekan, tapi di masa matinya akan bawa keberkahan. Banyaklah itu. Itu orang yang halus-halus begitu, orang yang tidak mau mencemooh, halnya orang yang selalu menghormati kepada orang lain, yang menghargai kepada orang orang lain walaupun tidak sepakat. Itu gunanya tasawuf. Tidak cocok langsung anclap, langsung anclap. Ada cara yang lebih santun. Apa itu? Ya sini kita obrolan, ya Allah, berdiskusi. Karena di dunia ini tidak mungkin orang menjadi sama. Iya. Tidak mungkin. Mulai zaman setelah sahabat orang semuanya tidak sama. Iya, betul. Nggih. Terus, apakah ada syarat-syarat tertentu Gus kalau untuk belajar kitab kuning itu? Mungkin persyaratan usia atau gimana gitu? Untuk usia tidak ada. Nggih. Ya, untuk usia tidak ada. Cuman kebanyakan kalau sudah berada di bawah umur 40, di bawah 40 ini orang insya Allah masih akan berusaha. Artinya EQ-nya masih nyambung. Iya. Tapi kalau di atas itu kebanyakan ya mungkin terlalu mikir ekonomi, Iya. beras, uyah, lombok, sapi itu. Ini wis repot nih. Nggih. Nah, sebenarnya kalau itu dari kecil ya bener. Ketika Memang mencari dari ilmu dari kecil itu ibarat mengukir di atas batu. Kalau mungkin saya baru mengenal mau belajar kitab kuning, sekarang saya sudah 40 lebih. Ini mungkin bagikan kita mengukir di atas air cepat hilang. Bener memang ini. Hafalan saya malah besok ketika nggak dibuka lagi hilang sudah. Kalau dulu ceket. Nggih. Makanya umur gemilang itu kalau menurut saya, umur gemilang itu adalah ketika 30 ke bawah. 30 ke bawah untuk Ya belajar. ada sebenarnya malaikat itu tiap malam kan memanggil-manggil manusia. Nggih. Apa? Semisal ada orang yang umur 20 tahun, ini dipanggil oleh malaikat. Ya abna al-isrin jitu wajtah itu. Wahai orang yang sudah berumur 20 tahun, bersungguh-sungguhlah kamu. Karena apa? Di umur-umur itu gemilang. Betul. Nah, kalau misalnya nih ada orang yang hanya tertarik di tasawufnya, itu belajarnya di mana, Gus? Apakah bisa melalui kitab kuning atau di sini? Karena kan kadang-kadang ada yang dari awal, kok saya kalau belajar dari dasar kayaknya saya malas. Saya pengen langsung belajar ke tasawufnya gitu, mengenai bagaimana sih mencari jati diri lah ibaratnya itu. Itu apa bisa langsung seperti itu? Bisa. Ya kan ketika di sini saya tuh majelis malam Senin itu. Pertama ya niat jagongan sama teman-teman. Lama-lama kok eman-eman kalau jagongan akhirnya jadi majelis pengajian. Jadi semisal yang sudah usia udur, kita nggak mungkin lah mikir terlalu jelimet menulis, mungkin juga perlu kacamata. Jadi langsung ke situ bisa. Langsung ke inti dari pembelajaran mengenai tasawuf agar dia bisa mengenali jati diri sehingga dalam kehidupan itu bisa mengimplementasikan hasil dia belajar jauh lebih baik gitu nggih. Karena ada usia-usia sepuh itu saya kira yang lebih pas untuk sekarang itu yaitu apalagi sekarang dalam dunia pertanian mungkin sudah kesel, sudah Iya, betul. istilahnya ngaji kupingan. Ngaji kupingan. Oh nggih, leres. Tapi alhamdulillah orang mau kayak gitu itu alhamdulillah. Oke, ya luar biasa sekali. Ya itu tadi teman-teman mengenai kitab kuning. Jadi kesimpulannya adalah kitab kuning ini adalah selain memang bukunya yang berwarna kuning agar memudahkan kita membaca ya, Gus. Tetapi di situ ada sebuah pelajaran kehidupan yang luar biasa sekali teman-teman. Karena dijadikan sebagai dasar kita untuk bisa memaknai Al-Quran secara luas dan secara mendalam, bukan dari segi kulit luarnya saja. Sehingga ketika kita belajar dari kecil mengenai kitab kuning, itu nantinya akan menjadikan sebuah manusia yang berkarakter yang cukup baik ya, tentunya seperti itu teman-teman. Ya, mungkin ada pesan-pesan kira-kira Gus buat teman-teman yang pengen belajar kitab kuning di sini nanti caranya gimana atau harus
daftar ke siapa atau gimana? Mungkin bisa disampaikan dulu. Pesan saya terutama kepada orang-orang tua kita, orang-orang tua di antara kita mungkin seusia saya atau di atas saya yang mungkin punya anak sekarang, itu kadang sering terjadi ketika mereka disekolahkan di TPQ yaitu pengajaran Al-Quran. Setelah mereka mendapatkan ijazah, mereka tidak terus ke pesantren. Nah ini bahaya. Artinya mereka bisa membaca tapi tidak bisa memahami. Betul. Karena itu pesan saya, harapan saya semua orang tua lebih greget untuk menyekolahkan, mengajikan anaknya di madrasah diniyah atau di pondok pesantren. Agar apa? Yaitu tatarannya itu urut. Setelah bisa baca Quran, akhirnya bisa memahami Al-Quran secara menyeluruh. Dan orang ketika memahami secara menyeluruh ketika Al-Quran dengan mulai tataran yang secara akhlak, secara tauhid dan sebagainya, insya Allah tidak akan terseret ke paham-paham yang salah. Iya, betul. Harapan saya begitu. Oke. Terima kasih Gus Duki, dan buat teman-teman itu tadi sekilas mengenai kitab kuning, dan teman-teman jika ingin belajar dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang kitab kuning terutama yang ada di wilayah Kecamatan Ambulu, bisa datang langsung di Pondok Pesantren Al-Muta'alimin. Itu dibuka setiap saat ya? Setiap saat. Di Al-Muta'alimin. Jadi kalau ancer-ancernya itu dari arah Ambulu atau dari arah Jember, nanti ada JNT di depan itu. JNT. Ada JNT kanan jalan atau barat jalan barat jalan. Pasar Kerempiang nanti belok kanan lurus saja. Belok ke arah barat. Nanti lurus saja, kira-kira berapa meter dari depan? Kurang lebih 500 meter. 500 meter kiri jalan nanti ada tulisannya Pondok Pesantren Al-Muta'alimin. Ya. Barakallah, semoga kita memberikan barokah dari Allah. Amin. Ya, mungkin sekian dulu teman-teman bincangnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jika menurut Anda ini bagus atau Anda suka, silahkan share, like, komen, dan subscribe agar semua orang tahu dan bisa belajar mengenai kitab kuning dan mempelajari agama secara mendalam agar menjadikan kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Oke, sekian dulu. Terima kasih Gus. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Rahayu Sagung Tumati.